Ia adalah penyelamat bagi setiap seseorang yang di dalam kubur, agar terhindar dari siksaan kubur. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aina Mardia di channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik. Kisah tentang seseorang membaca Al-Quran di dalam kuburan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dan isi komentar di bawah ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Kisah nyata jenazah bisa baca Al-Quran ini terdapat pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah di zaman waliullah ada seseorang yang sudah meninggal dunia. Tetapi di dalam kuburannya tersebut, seseorang itu membaca Al-Quran. Sampai para sahabat Rasulullah itu tercengang melihatnya. Kisah jenazah baca Al-Quran ini terdapat dalam beberapa hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dan Imam Hakim. Dikisahkan pada suatu hari, para sahabat Rasulullah SAW sedang berpergian. Para sahabat itu mendirikan tenda di tanah lapang. Di tanah lapang itu pada awalnya seperti tanah-tanah pada umumnya. Tidak ada keanehan-keanehan yang terjadi, dan tanah itu sangat aman, dan tanah itu layak dihuni oleh para sahabat, sehingga para sahabat Rasulullah mendirikan tenda di situ. Tetapi tidak lama kemudian keanehan terjadi. Sayup-sayup ketika itu para sahabat mendengar suara merdu ada seseorang yang melantunkan kalimat suci Al-Quran yang sangat merdu. Ketika itu para sahabat pun mencari-cari di mana asal muasal suara itu. Ternyata datangnya suara merdu tersebut berasal dari tanah lapang yang mereka dirikan kemah untuk beristirahat. Sontak para sahabat Nabi pun terkejut melihat apa yang dialaminya. Para sahabat Nabi awalnya tidak menyadari bahwa tanah lapang tersebut dulunya itu kuburan karena sudah lama dan akhirnya tertimbun tanah dan pasir. Akhirnya para sahabat mengetahui bahwa tanah lapang itu dulunya adalah kuburan. Para sahabat Rasulullah SAW mendengar lantunan Al-Quran tersebut hingga malam hari. Suara tersebut masih saja terdengar oleh para sahabat hingga sampai surat Al-Mulk selesai. Pagi pun tiba. Akhirnya para sahabat pulang dari perjalanannya. Setelah mereka kembali, akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi pada saat mereka berpergian. Dalam kesempatan itu, Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya mendengarkan dengan seksama, dan para sahabat lainnya kebingungan mendengar cerita itu. Lantas beliau pun bersabda tentang jenazah yang baca Al-Quran di dalam kubur dan membenarkannya, bahkan menyebut salah satu khasiat dalam membaca surat Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad tentang surat Al-Mulk adalah penghalang. Ia adalah penyelamat bagi setiap seseorang yang di dalam kubur, agar terhindar dari siksaan kubur. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dikisahkan juga ternyata pemilik makam itu dulunya adalah seorang ulama dan waliullah, dan semasa hidupnya selalu berbuat kebaikan. Dan untuk itulah surat Al-Quran pun terdengar di dalam makamnya. Lewat kisah dan hadis di atas, kita diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk. Jika kita sering membacanya,
kita bisa diselamatkan atau bisa terhindar dari azab kubur. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 dari Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri dari 30 ayat. Dinamakan Al-Mulk berarti kerajaan yang diambil dari kota Al-Mulk, yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Begitulah kisah nyata tentang jenazah yang baca Al-Quran di dalam kubur. Kisah ini benar-benar terjadi di zaman Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk dukung channel ini, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.